Kita berdoa. Allah Bapa yang di sorga, kami mengucap syukur ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu yang kami boleh terima sampai hari ini. Kami boleh melihat pagi hari yang cerah di hari yang baru ini. Dan seperti Engkau lihat Tuhan, kami telah mempersiapkan dan menyediakan waktu kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan kami dapat mengawali firman-Mu dengan segala sukacita dan hati yang penuh syukur. Ini doa kami ya Tuhan, Engkaulah yang menyertai kami, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada hari ini diambil dari kitab Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-15. Saya akan baca dan beginilah firman Tuhan. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah aku dengar dari Bapa-Ku. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Hidup di zaman sekarang ini semakin banyak pertemanan yang dibangun di media sosial, maka akan semakin mudah bagi kita untuk mencari informasi tentang hal-hal yang kita butuhkan setiap hari. Dan kerap dalam pertemanan itu akan membuat kita juga lebih mudah untuk dikenal oleh banyak orang. Tetapi pertemanan maya yang banyak di media sosial tentu tidak menjadi penentu untuk kebaikan seseorang jika tidak dibangun di dalam kedekatan yang akrab dan saling mengenal dengan baik. Dalam nats ini dikatakan bahwa Yesus mengubah keadaan dan menggantikan kita dari seorang hamba yang tidak berstatus menjadi seseorang yang berstatus sebagai seorang sahabat. Dalam hal ini tentu firman ini diperuntukkan bagi murid-muridnya pada saat itu menurut teks kitab yang menyapa kita pada hari ini. Sedikit atau banyaknya kita mengetahui bahwa sebutan sebagai hamba pada kebiasaan orang-orang Yahudi itu digunakan untuk menyebut seseorang yang berada di bawah kuasa seorang majikannya, di mana seorang hamba harus tunduk serta harus patuh pada perintah untuk hanya menyenangkan majikannya. Tidak ada kedekatan ikatan emosional secara pribadi di dalamnya. Jaraknya sangat jauh, dan bahkan lebih mendalam dikatakan bahwa seorang hamba itu tidak memiliki hak apa-apa jika bukan hidupnya hanya oleh karena belas kasihan dari tuannya. Tentu dengan penegasan hal ini, firman ini ingin mengingatkan tentang hubungan kita sama seperti hubungan antara dirinya dengan para murid-muridnya dan pengikutnya, yang bukan lagi sebagai hamba, juga bukan lagi seperti hubungan antara murid dan guru yang menerima perintah serta ajaran Yesus sebagai guru. Melainkan hubungan yang jauh lebih erat dan akrab di mana Yesus sebagai sahabat yang sejati mau bersedia berbagi kehidupannya dengan mereka hanya oleh kemurahan dan anugerahnya. Hubungan sebagai sahabat ini menunjukkan bahwa murid-muridnya tidak lagi hanya sebagai pengikut, melainkan juga sebagai orang yang dekat yang mengetahui rahasia-rahasia kerajaan Allah dan memiliki pengetahuan yang mendalam tentang kehendak Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, hubungan kita murid-muridnya telah Tuhan Yesus gantikan menjadi seorang sahabat yang saling mengenal, saling mempercayai, saling mendukung, saling menerima, saling membantu, dan saling mengasihi sebagai seorang sahabat kepada sahabatnya yang lain. Itu artinya sebutan sahabat yang Yesus berikan kepada kita menunjukkan bahwa hubungannya dengan kita adalah jelas,
berangkat berdasarkan dan beralaskan kepada kasih, kepercayaan, dan pengetahuan yang mendalam tentang kehendak Allah. Sehingga dengan ini kita dipanggil untuk mau bersedia menjadi sahabat yang baik bagi Tuhan, dan juga menjadi sahabat yang baik bagi anak-anak di rumah, bagi suami atau istri di rumah, bagi keluarga kita, bagi tetangga kita, bagi rekan sekantor atau rekan sepelayanan, dan sesama kita yang lain, tanpa dibarengi dengan motif ajas manfaat yang sifatnya hanya untuk kepentingan diri sendiri yang merugikan sahabat kita. Amin.